sesuai dengan tuntutan daripada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin pembelajaran atau dikenal dengan kepala sekolah. Maka pada hari ini di hadapan saya sudah hadir Bapak Kepala SMP Negeri 40 Guru. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan beliau dulu atau membaca sedikit profil beliau. Beliau ini dulu guru SMP Negeri 5 yang sekarang berubah menjadi SMP Negeri 9. Pada tahun 2015 beliau diangkat atau dilantik menjadi Kepala SMP Negeri 3 Savana sampai pada tahun 2020. Kemudian dari SMP Negeri 3 Savana yang sekarang sudah berubah namanya menjadi SMP Negeri 30, pada tahun 2020 beliau dipindahkan tugas menjadi Kepala SMP Negeri 2 Guru dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian dari SMP Negeri 2 Guru beliau juga dimutasikan juga menjadi Kepala SMP Negeri 40 pada tahun 2021 sampai sekarang. Jadi itu sedikit profil Bapak Kepala SMP Negeri 40. Baik, di dalam materi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan seorang pemimpin atau kepala sekolah, maka ada dua kasus yang pada hari ini saya mencari beliau. Kasus ini dianalogikan bahwa dia akan terjadi pada SMP Negeri yang 40 Guru. Kasus yang pertama yaitu mengenai seorang kepala sekolah, saya tidak sebut namanya, dan saya andaikan kepala sekolah A. Beliau ini menjadi seorang kepala sekolah juga sebagai pengusaha atau pengusaha di bisnis kuliner. Kemudian pada perjalanan usaha beliau atau bisnis kuliner ini, beliau mendapat penghargaan dari pengusaha bahwa beliau akan direncanakan mengikuti diklat selama 3 bulan. Di satu sisi beliau sebagai kepala sekolah yang punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap sekolah dan peningkatan untuk pendidikan di sekolah beliau. Di sisi lain, usaha beliau sangat maju sehingga beliau diharuskan untuk mengikuti diklat tersebut. Dari kasus ini, saya bertanya kepada Kepala SMP Negeri yang 40 ini, apabila kasus ini dialami oleh Bapak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak lebih mementingkan kepentingan bisnisnya atau kepentingan tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah? Saya persilakan Pak. Terima kasih. Bapak tadi telah memperkenalkan diri saya dan alhamdulillah pada kesempatan ini diingatkan kembali bahwa nama saya Larasidi. Saya adalah Kepala SMP Negeri 40 Guru. Sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, jika saya sebagai seorang kepala sekolah pada SMP Negeri 40 Guru dan saya juga seorang bisnismen atau bisnis kuliner, terkait dengan masalah yang Bapak angkat, kalau menurut pendapat saya harus melaksanakan tugas utama sebagai seorang kepala sekolah, di mana sebagai seorang kepala sekolah dalam hal pelaksanaan tugas tersebut, saya berpikir bahwa jabatan kepala sekolah adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada saya, dan akan saya melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam hal terkait dengan masalah yang saya hadapi, ini kebetulan juga sebagai salah satu contoh dari permasalahan yang Bapak angkat, saya lebih memilih melaksanakan tugas sebagai seorang kepala sekolah. Sedangkan sebagai seorang bisnismen, sebagai satu pekerjaan sampingan di mana mengisi kekosongan waktu yang saya miliki. Jadi intinya bahwa dalam hal kapasitas saya sebagai seorang kepala sekolah dan bisnismen, saya tetap akan melaksanakan kewajiban saya yang utama sebagai seorang kepala sekolah. Baik, jadi Bapak tadi saya juga belum menyebutkan nama beliau ini, Pak Rasid ini juga sesuai dengan apa yang beliau kasus ini, bahwa beliau mementingkan tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah dibandingkan dengan bisnisnya. Baik, kemudian yang kasus yang kedua, kita beralih pada kasus kedua ini, yaitu seorang guru yang dia
mengajar pada SMP Negeri Ambak Ulu ini. Kemudian karena satu dan hal dikeluarkan atau dipecat dari dari sekolah SMP Negeri Ambak Ulu ini karena integritas beliau, kemudian dari sisi disiplin dan lain-lain beliau tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada beliau sebagai seorang guru. Kemudian beliau dipecat, kemudian beliau juga melamar kepada satu sekolah dan terima. Tapi pada kepala sekolah yang menerima beliau itu bahwa dia harus meminta rekomendasi dari sekolah yang awalnya beliau bekerja. Jadi harus diberikan sebuah rekomendasi baru bisa dinyatakan diterima di sekolah yang guru ini dia melamar. Kira-kira kalau kasus ini kalau dalam dia terjadi di SMP Negeri Ambak Ulu ini, apa yang Bapak lakukan? Apakah memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang dialami oleh guru ini, ataukah memang ada sedikit memanipulasi sehingga kalau memang tidak diberikan ditulis secara benar, maka otomatis guru yang bersangkutan tidak diterima. Nah, kira-kira apa yang Bapak lakukan supaya bisa diterima, atau memang seharusnya yang ditulis sesuai dengan apa yang pernah dilakukan di SMP yang Bapak lakukan? Ya, dipersilakan. Terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, sesungguhnya ini merupakan dilema saya sebagai seorang pemimpin, di mana di satu sisi kenyataan yang terjadi pada guru yang bersangkutan dan di sisi lain adalah kebutuhan hidup beliau. Terkait dengan kondisi yang mana dia melamar di sekolah dan meminta saya untuk merekomendasikan keberadaannya, menurut saya sesungguhnya saya akan menyampaikan yang sebenarnya, karena terkait dengan kepribadian guru tersebut, yang utama adalah bagaimana dia bisa merubah diri. Itu yang saya harapkan, merubah diri sendiri sehingga dalam melaksanakan tugas bisa sesuai dengan yang diharapkan. Terkait dengan rekomendasi yang akan saya berikan, sesungguhnya ini memang seperti yang saya sampaikan tadi, satu dilema. Namun saya akan tetap memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah saya. Walaupun sedikit bahasa yang akan saya sampaikan bahwa setiap orang memiliki sifat dan karakter yang insya Allah akan berubah pada suatu waktu atau pada suatu masa. Jadi intinya saya kembalikan ke sekolah yang bersangkutan dan saya akan memberikan penjelasan sesuai dengan keberadaan yang sebenarnya. Baik, Pak. Jadi saya memberikan sebuah kesimpulan. Kasus pertama tadi bahwa Bapak yang menetapkan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Yang kedua, memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh guru yang bersangkutan sehingga dia bisa merubah apa yang pernah dilakukan. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatan. Ya, pada hari ini setelah saya wawancara Bapak tentang dua kasus ini. Tentang kasus ini kan menyangkut dengan dilema etika. Jadi kadang kita memang sebuah keputusan juga dia bisa berdampak negatif juga dan juga berdampak positif karena itu. Tapi itu adalah sebuah keputusan yang kita harus ambil. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nasir Hadi, calon guru penggerak tingkat 6 dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Sesuai dengan tuntutan dari Buru 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan identitas kewajiban seorang pemimpin pembelajaran, maka pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Buru. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan beliau dulu. Beliau bernama Bapak Simin Pataruba, sarjana teknik.
sebelum menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 ini, beliau juga pernah menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1. Tetapi pada tahun 2019 beliau dipindahkan mutasi untuk menjadi kepala sekolah SMP Negeri 40. Kemudian pada tahun 2022 beliau kembali lagi menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Bulu. Itu sedikit profil beliau. Baik, dalam materi ini atau dalam acara ini ada 2 kasus yang akan saya tanya kepada beliau, dan dianalogikan bahwa kasus ini terjadi di SMP Negeri 1 Bulu atau terjadi pada beliau sebagai kepala sekolah pada SMP Negeri 1 Bulu. Yang pertama itu, ini saya andaikan saja bahwa kepala sekolah, selain sebagai kepala sekolah, beliau juga sebagai seorang pengusaha atau bisnis. Jadi ada pengusaha beliau sebagai pengusaha dalam bisnis di bidang kuliner. Di satu sisi beliau sebagai seorang kepala sekolah. Tetapi pada perjalanan bisnis beliau ini ada mendapat penghargaan dari organisasi yang di bidang usaha bisnis kuliner ini, sehingga beliau diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat selama 3 bulan. Padahal di satu sisi beliau juga sebagai seorang kepala sekolah. Ya, Pak Mimin, kira-kira kalau seandainya kasus ini dia terjadi di diri Bapak, apa yang Bapak lakukan? Apakah harus mengikuti diklat ini selama 3 bulan dengan meninggalkan sekolah, atau tetap tidak mengikuti diklat ini, tetap menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah, atau pilihan-pilihan lain yang nanti Bapak pilih untuk sehingga kedua-duanya bisa terlaksana antara bisnis dan tugas atau tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nasir atas kesempatan yang diberikan dalam wawancara ini untuk saya menjawab beberapa pertanyaan tentang kasus yang tadi disampaikan. Tentunya sebagai seorang pemimpin dalam hal ini selaku kepala sekolah akan mengambil langkah-langkah dulu. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan dalam kasus yang dimaksud itu, pertama kita harus menentukan dulu polanya. Polanya itu apa? Nah, dalam kasus yang terkait dengan dua dilema itu sebenarnya, polanya itu adalah suatu dilema etika. Ya, itu ada dua sebetulnya, dua dilema ya, yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, apakah tetap menjalankan tugas selaku pimpinan kepala sekolah, ataukah meninggalkan tugas kurang lebih 3 bulan. Ya, jadi itu yang menjadi dilema. Nah, kita melihat dulu dilema apa sebetulnya yang terjadi. Dilema etika apa? Kita lihat polanya. Ternyata kalau kita lihat polanya itu adalah antara pribadi kepala sekolah yang berhadapan dengan warga sekolahnya, ya. Apakah itu guru, siswa, atau orang tua. Jadi dilemanya ini adalah antara diri pribadi dengan sekolah itu, individu dan masyarakat. Ya, individu dan masyarakat itu kalau kita melihat dari kasus yang terjadi. Kemudian dari dilema itu, dari antara individu dengan kelompok atau masyarakat itu, kita melakukan langkah-langkah. Apa langkah-langkah itu? Tentunya kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat. Dari situ ada beberapa hal yang perlu kita kumpulkan juga, yaitu fakta-fakta. Kemudian pengujian apakah yang kita lakukan antara dua hal itu benar atau salah. Nah, sehingga kita dapat menentukan keputusan yang kiranya dapat lebih bijak. Kemudian perasaan kita sewaktu kita melaksanakan keputusan itu, apakah bisa mewakili dua dilema yang tadi. Nah, disitulah kita akan mengambil keputusan. Nah, kalau saya berpikir dari langkah-langkah itu, kita melihat dulu satu hal yang akan menjadi keputusan kita, yaitu masalah intuisinya. Intuisi itu semacam perasaan yang mendalam bagi diri seorang kepala sekolah untuk menentukan pilihan ketika dia tetap bertugas di sekolah, ataukah akan melaksanakan pembekalan atau penghargaan selama diklat, berupa diklat selama
3 bulan itu. Oke, Pak. Iya. Jadi saya bikin sebuah kesimpulan bahwa harus ada pertimbangan juga langkah-langkah yang diambil berdasarkan masalahnya, Pak ya. Iya. Oke, baik. Kemudian saya masuk di kasus yang kedua, Pak. Ya, kasus kedua ini kan seorang guru yang saya menganalogikan saya bahwa terjadi di SMP Negeri 1 ini. Atau mohon maaf, mungkin sebelum sampai ke kasus 2 kita memberikan suatu silakan. keputusan yang lebih real ya. Siap. Tadi kan belum ada keputusan. Keputusan. Ya. Jadi kalau menurut saya kita harus memberi satu keputusan sehingga apakah tetap menjadi pimpinan kepala sekolah atau melaksanakan kegiatan selama 3 bulan itu. Iya. Nah, saya berpikir begini, ketika ini kita membuat pilihan, maka harus ada satu pilihan yang namanya trilema. Ya. Ada pilihan ketiganya. Opsinya. Ya. Opsi itu yang diambil untuk menjadi solusi antara 2 pilihan itu. Nah, solusi saya begini. Melihat sekolah itu juga penting. Kemudian mengikuti pembekalan itu juga penting. Karena itu juga dari pemerintah, suratnya dari pemerintah dan mewakili juga para wirausaha. Nah, sementara sekolah juga tidak boleh tinggalkan. Maka disitulah kita mengambil satu opsi untuk dua-duanya bisa jalan. Sekolah jalan dan wirausaha pun tetap jalan. Nah, di sekolah ini kan kita punya fungsinya banyak. Ada salah satunya itu adalah biasanya pimpinan yang meninggalkan tugas itu bisa diwakilkan kepada wakil kepala sekolah. Dia sebagai pengganti tugas kepala sekolah yang melaksanakan tugas keseharian itu. Nah, tugas itu dilemparkan kepada wakil kepala sekolah untuk menangani persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah itu. Nah, setelah membuat tugas itu, pelimpahan dalam bentuk misalnya surat PLH, lalu dimusyawarahkan apa yang sudah akan dilaksanakan, lalu kepala sekolah yang bersangkutan atau saya secara langsung melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah itu dalam hal melaksanakan kegiatan selama 3 bulan. Sehingga di sekolah tugas-tugas pun jalan, apa yang menjadi tugas yang diberi penghargaan oleh pemerintah pun tetap jalan. Saya kira itu keputusan yang bisa diambil. Baik. Ya, jadi ini dari kasus yang pertama ini adalah opsi, ada trilema ya. Jadi ada pilihan di luar dari 2 opsinya. Jadi mengikut tidak mengikut tapi tetap melaksanakan tugas, atau meninggalkan tugas tapi bapak pilih yang ketiga sebagai opsi pilihannya. Baik. Oke, baik. Ya, jadi kemudian yang kasus yang kedua ini seorang guru karena dari nilai-nilai kebajikan misalnya disiplin, kemudian jujur dan sebagainya, dia tidak dianggap kurang sehingga dipecat oleh seorang kepala sekolah, sehingga beliau ini dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutan. Tapi ketika dalam perjalanannya beliau membuat lamaran ke sekolah lain, ternyata diterima. Tetapi ketika diterima diberikan sebuah catatan bahwa harus ada rekomendasi dari sekolah yang pertama yang menerima beliau. Kemudian kepala sekolah tersebut dia mengeluarkan atau memecat beliau karena hal-hal yang memang di luar dugaan yang beliau lakukan. Kira-kira ini kalau dia terjadi pada sekolah bapak, guru yang bersangkutan ini dia meminta rekomendasi atau kepala sekolah yang dia pilih yang diterimanya itu, apakah bapak membuat rekomendasi secara benar yang pernah dilakukan oleh guru ini atau ada hal lain yang bapak lakukan sehingga beliau ini bisa diterima di sekolah tersebut? Karena ini rekomendasi bapak sangat penting sekali. Baik, terima kasih. Nah, untuk kasus ini berbeda dengan kasus yang pertama ya. Saya kira ini kalau yang pertama tadi itu individu lawan masyarakat ya, versus masyarakat. Kalau yang ini rasa keadilan melawan rasa kasihan ya. Ya. Rasa keadilan, merasa keadilannya ini gini. Dia punya hak juga untuk melamar atau semacam mencari pekerjaan di sekolah lain. Hak yang sama setiap warga negara.
sementara persoalannya timbul juga bahwa beliau ini memiliki semacam integritas yang kurang di sekolah awalnya. Nah, jadi kepala sekolah ini ketika mau memberikan rekomendasi, apakah ditulis sebenarnya sesuai dengan keadaan beliau ini, kepala sekolah yang tadi diresign tadi, dikeluarkan, ataukah mempertimbangkan rasa ibanya tadi, rasa kasihan. Mengapa? Karena dia ini memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Nah, di situ juga terjadi dilema yang saya sebut dengan dilema keadilan melawan rasa kasihan. Adil dalam hal semua itu harus dia ikuti, punya hak untuk bisa bekerja di sekolah manapun atau tempat manapun. Satu sisi kasihan juga. Nah, maka saya akan membuat suatu analisa juga yang sama seperti kasus-kasus yang lain. Tentunya perasaan intuisi kita, perasaan kita berbeda, ya, antara satu pimpinan atau seorang dengan orang yang lain. Nah, kalau sebagai pimpinan harus mengambil suatu keputusan yang bijak, ya, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa rasa ketidakadilan ataupun tidak ada rasa kasihan itu. Nah, yang pertama saya melihat dulu keadilannya. Rekomendasi yang seharusnya saya berikan kepada guru yang sudah dikeluarkan lalu diberi kesempatan untuk di sekolah lain melamar, tetap akan saya berikan. Namun dengan pertimbangan, ada tambahan-tambahan di situ, ya. Untuk apa? Untuk terjadinya perubahan-perubahan yang lebih baik pada guru yang tadi dikeluarkan dari sekolah ini. Pertimbangan yang pertama itu adalah membuat kesepakatan kerja dengan sekolah yang dia tuju. Itulah rekomendasi nanti akan saya buat. Kemudian yang diminta rekomendasinya itu kan sebagai guru koordinator mata pelajaran matematika. Nah, pimpinan itu berarti harus membawahi di bawahnya. Jadi ketika membawahi di bawahnya, maka nilai-nilai integritas, kejujuran itu harus dimiliki. Nah, sehingga dalam rekomendasi saya itu saya tetap merekomendasikan untuk tetap diterima di sekolah tersebut dengan catatan harus ada syaratnya. Syarat yang dibuat itu adalah kesepakatan tadi. Sehingga ketika dia melanggar kesepakatan itu, nah, tentunya dia sudah tahu bahwa resiko apa yang akan saya terima. Resiko yang kedua, setelah resiko yang pertama dia sudah tahu, saya akan dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dari kasus kedua ini diberikan rekomendasi tapi ada pertimbangan dengan suatu kesepakatan sehingga bila dilanggar maka ada risiko. Betul. Jadi saya sudah tangkap apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Dengan demikian bahwa kasus yang pertama dan kedua sudah bisa ada solusi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya wawancara Bapak pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Saya mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Bahwa kasus yang pertama dan kedua sudah bisa ada solusi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya wawancara Bapak pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Saya mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.